usulan dari DPR. Undang-undang yang diusulkan oleh Balik DPR untuk kemudian mengusulkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Berbeda misalnya dengan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah, biasanya DPR itu menjadi tukang ketuknya pemerintah. Oleh karena itu, peran kita menjadi penting sebagai unsur demokrasi untuk sama-sama mengawal serta mempertegas sikap kita sebagai masyarakat bahwa kemudian RUU PKS ini nafasnya itu nafas bersama. Bahwa DPR RI perlu masukan, DPR RI perlu kritik, dan pemerintah juga perlu kemudian diberikan masukan-masukan dari unsur masyarakat. Oleh karena itu kita tidak boleh alpa untuk mengawasi serta kemudian berpartisipasi dalam mengusulkan ataupun kemudian mengkritik sekiranya memang pasal-pasal yang terselip di dalam RUU PKS ini menjadi pasal-pasal titipan orang-orang yang tidak berkepentingan terhadap kemajuan dan moral bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu yang pertama pesan saya adalah jangan sampai kemudian RUU ini menjadi lolos dengan mudahnya begitu saja di tengah pandemi COVID-19. Itu yang pertama, sehingga kemudian gerakan advokasi kita, gerakan kemudian campaign kita harus lebih masif, tidak hanya kemudian melalui Satgas ataupun bidang perempuan, namun kemudian ini menjadi atensi kepada bidang kebijakan publik yang ada di pengurus wilayah dan pengurus daerah di seluruh Indonesia. Namun kemudian isu ini tidak hanya RUU PKS yang kemudian menjadi isu yang kemudian sama-sama kita awasi, ada salah satu isu yang kemudian juga menyangkut moral bangsa, yaitu RUU tentang minuman keras. Sebagaimana kemudian beberapa pekan lalu masyarakat dihebohkan oleh peraturan Presiden turunan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu tentang salah satu industri yang kemudian dibolehkan untuk berkembang, yaitu industri minuman keras, maka kita harus mempertegasnya untuk pengawalan RUU minuman beralkohol. Sehingga dampaknya itu tidak hanya daerah-daerah tertentu, tetapi dari segi pengawasan industri, distribusi dan pemasarannya itu lebih masif digerakkan melalui undang-undang yang lebih tegas dalam RUU minuman beralkohol. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kemudian kita sama-sama kemudian mengawal RUU PKS ini sampai tingkatan paling terkecil. Tidak hanya saya lihat sudah bagus kerja dari Satgas kemudian sehingga kampanye ini tidak hanya kemudian digerakkan oleh aktivis kami, namun kemudian digerakkan dalam basis non struktural kami. Saya lihat BEM-BEM di daerah kampus-kampus sudah memulai mengkampanyekan bahayanya RUU PKS, di mana banyak sekali pasal-pasal sundupan yang kemudian berbahaya, yang kemudian nanti akan disampaikan lebih mendalamnya oleh para pemateri, sehingga kemudian pencerdasan ini tidak hanya diketahui oleh Satgas dan umumnya oleh para aktivis yang sudah memahami RUU PKS, namun juga dipahami oleh seluruh kader kami se-Indonesia. Sehingga kampanye ini lebih masif, tidak hanya kader kami, namun juga di tempat-tempat kader kami kemudian bermasyarakat, baik itu di lingkungan kampus maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi ini dapat memberikan khazanah baru, kemudian pengetahuan baru, serta memberikan banyak manfaat dalam langkah-langkah kita menyusun gerakan. Sehingga ketika kita dalam bergerak tidak menjadikan gerakan kita itu kosong dan hampa tanpa ruh gerakan yang memang menjadikan minim terhadap diskusi akademis. Saya sangat berterima kasih pada Satgas yang sudah melibatkan lembaga kajian hukum, kemudian para ketua-ketua Kamda, dan serta kemudian bidang kebijakan publik ini. Mudah-mudahan RUU PKS ini dapat dapat dihasilkan yang lebih kepada menjaga moral dan masa depan bangsa, khususnya kepada anak muda yang lebih terjaga moralnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Sandi. Mudah-mudahan acara ini dapat lancar dan nanti tolong slide-nya dibagikan kepada seluruh peserta. Sehingga peserta yang tidak bisa hadir pada malam hari ini mungkin bisa baca dan lebih memperdalam lagi di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdul Salam atas penyampaian sambutannya ya, sekaligus arahan juga buat teman-teman KP yang salah satu peserta masuk ruang Zoom ini, teman-teman KP ya. Semoga nanti bisa kita implementasikan, kita bawa ke masing-masing wilayah ataupun daerah masing-masing. Berikutnya kita dengarkan arahan selanjutnya dari PJS Kota Umum PP kami ya, Kang Susanto Triyogo. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, cek suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang saya banggakan turut hadir dalam kesempatan forum hari ini ada Ketua Bidang Syam Publik, Tum Salam, dan juga ada Ketua Satgas dari RUPKS, ada Mbak Maya dan juga Wakil Tum Arsandi, serta narasumber di sini ada Mas Indramayu ya. Syukran jazakallahu khair Mas atas waktunya. Teman-teman sekalian, ini menindaklanjuti dari hasil Rakornas kita yang bagaimana ketika itu juga mendeklarasikan terkait dengan adanya Satgas RUPKS, yang dimana ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam membangun dan juga menyelamatkan moral bangsa ya, di mana dalam konteks ini kita melihat bagaimana RUPKS yang dari tahun sebelumnya 2019 ya dulu kemudian sudah ditolak, sempat kemudian dicabut dalam prolegnas, dan hari ini kemudian dimunculkan lagi. Tentu ini adalah menjadi sebuah kesadaran dan tanggung jawab kita semua sebagai moral force, sebagai kemudian kekuatan bagaimana menjaga moral bangsa, bagaimana kemudian kebatilan adalah musuh abadi kami, dan juga bagian kemudian bagaimana perbaikan adalah tradisi perjuangan kami untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ya yang terkandung dalam bagaimana ada dalam undang-undang, khususnya dalam sini adalah RUPKS. Saya berharap kemudian dengan adanya Satgas ini, dengan kajian-kajian yang nanti akan kemudian disampaikan ya dalam RUPKS dalam perspektif hukum dan juga kemudian yang lain-lainnya adalah bagaimana kita membangun sebuah komitmen bersama, membangun sebuah kesadaran bersama untuk sama-sama berjuang menolak RUPKS, sehingga ketika kita meneriakkan tolak RUPKS itu dengan sebuah pemahaman yang mendalam dan juga atas sebuah semangat bahwa ya RUPKS ini harus ditolak itu, bukan sekedar kemudian ikut-ikut atau sekedar kemudian bagaimana adalah memenuhi hajat instruksi dari PP kami. Dan mudah-mudahan ini adalah membangun sebuah ruh bersama bagi kita, bagi kader-kader kami, untuk bagaimana ini adalah bagian dari kebatilan dan ini adalah bagian dari musuh abadi kami. Itu mungkin dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman perwakilan dari seluruh kader-kader se-Indonesia. Mari kemudian kita memberikan sebuah kesadaran bersama untuk sama-sama ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun sebuah sikap politik kita terhadap kemudian bagaimana undang-undang PKS, RUU PKS, sehingga kita mempunyai sebuah statement dan juga mempunyai sebuah pandangan yang jelas tentang RUU PKS, dan harapannya memang nanti buat Satgas juga adalah ada sebuah solusi-solusi yang konstruktif nanti ya terkait dengan bagaimana melihat realitas yang ada dan juga yang melatar belakangi RUU PKS ini kemudian dimunculkan. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selamat kemudian mengkaji dalam kesempatan malam hari ini. Mari kita bangun ruang-ruang kemudian diskusi kita, apa yang menjadi hal yang masih menjanggal dan yang lainnya, mari kita hadirkan, kita selesaikan kejanggalan-kejanggalan tersebut, sehingga kemudian kita keluar dari diskusi ini mempunyai sebuah pemahaman dan juga spirit bersama untuk sama-sama menolak RUU PKS. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Susanto Triyogo atas sambutannya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam acara inti. Diskusi kita akan ngebedah RUU PKS ini dalam perspektif hukum bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Indramayu sebagai pembicara narasumber kita pada malam hari ini. Beliau Direktur Peneliti LKHK dan juga sekaligus koordinator tim kajian Satgas RUU PKS kami yang kemarin sudah di launching ketika acara Rakornas ya. Nah, perlu kita ketahui bersama ya, sembari nanti Bang Indramayu juga mempersiapkan diri ya.
Jadi Selasa kemarin DPR RI itu kembali mengesahkan ya dalam paripurnanya ada 33 prolegnas prioritas tahun 2001 dan salah satunya adalah RUU PKS yang hari ini kita diskusikan. Nah, perjalanan RUU PKS ini sudah cukup lama ya kawan-kawan. Jadi sejak 2012 ini kan pertama-tama diusulkan oleh Komnas Perempuan dengan dalih bahwa Indonesia hari ini darurat kekerasan seksual. Ini terjadi dinamika yang cukup panjang dan kita tidak baru-baru saat ini ya menyuarakan tentang sikap kita secara tegas menyikapi RUU PKS ini, tapi sudah sejak lama bertahun-tahun. Bahkan ketika 2018, 2019 kita sudah begitu concern terhadap isu-isu ini. Berbagai kajian-kajian sudah dilakukan dan juga aksi demonstrasi bahkan. Dan kita juga pernah membuat DIM juga yang itu juga disampaikan kepada Komisi 8. Nah, puncaknya itu ketika tahun kemarin 2020, intensitas aksi di berbagai daerah ya, terjadi pro dan kontra terhadap rancangan undang-undang ini, termasuk sikap kami yang secara tegas bahwa kita harus menolak dengan lantang ya. Menolak itu bukan ikut-ikutan, tapi betul yang dikatakan oleh Ketum Susanto Triogo tadi bahwa ini menjadi kesadaran kolektif kita bersama dan kita atas dasar pemahaman bahwa RUU ini tidak semerta-merta betul yang dikatakan oleh Komnas Perempuan. Memang hari ini kita menghadapi problematika atau tantangan kejahatan seksual ya. Namun apakah nanti RUU PKS ini mampu menjawab itu semua? Nanti akan lebih detail dilanjutkan oleh ini ya Bang Indramayu sekaligus narasumber kita pada malam hari ini ya. Untuk itu kepada narasumber kami persilahkan. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa ya. Terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman, karena mungkin tidak semua orang mendapatkan nikmat itu dan kita menjadi orang-orang terpilih untuk mendapatkan nikmat itu gitu. Salawat serta salam semoga selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, untuk para sahabatnya, untuk para keluarganya, dan untuk para umatnya hingga akhir zaman. Nah sebelumnya yang saya hormati Bang Susanto Triogo selaku PJS Ketum PP kami, terus juga alhamdulillah tengah kita juga sudah hadir. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Bidang Kebijakan Publik ya, ada Bang Abdus Salam. Kemudian yang saya hormati pula Ketua dan Wakil Ketua Satgas RUU PKS ada Mbak Maya ya, Mbak Maya selaku Ketua Satgas dan Bang Sandi selaku Wakil Ketua Satgas serta teman-teman perwakilan baik dari PW, dari PD dan dari komisariat ya yang saya hormati. Ini saya sudah menampilkan slide-nya, udah kelihatan belum? Sudah, jelas. Sudah ya. Terus saya... Nah mungkin pertama-tama saya akan kenalan dulu ya, karena saya juga kader kami, mungkin banyak juga yang belum tahu. Jadi nama saya Indramayu, saya sekarang tinggal di Jakarta Selatan, perbatasan dengan Depok. Dulu saya kader dari Komisariat Cokroaminoto di PD Jember, kemudian tahun berikutnya ke PD Jember, kemudian pindah ke PD Sukabumi, dan alhamdulillah sekarang diamanahi di Direktur Penelitian LKHK dan juga sekaligus Koordinator Tim Kajian Satgas RUU PKS. Nah berbicara masalah RUU PKS, kita langsung aja ya. Mungkin saya di sini bukan sebagai pemateri tepatnya ya, karena saya yakin juga teman-teman di sini banyak yang sudah paham ya, terutama terkait dengan isu ini, dan kita berdiskusi bareng gitu terkait dengan RUU PKS ini.
Nah, berbicara masalah RUU PKS ini sebenarnya kita akan berbicara masalah suatu produk hukum gitu. Kenapa bisa disebutkan demikian? Karena ya namanya juga RUU PKS gitu, rancangan undang-undang yang tentu nanti ketika disahkan ini akan menjadi suatu produk hukum atau kita namakan undang-undang. Nah, sebelum kita memasuki apa yang diatur di dalam RUU PKS, saya akan menyampaikan basicnya dulu ya, dasarnya dulu terkait dengan bagaimana suatu aturan itu dibuat, gitu. Kemudian bagaimana asas-asas yang harus diperhatikan ketika pemerintah membuat suatu produk hukum. Salah satunya adalah undang-undang. Nah, di slide saya sudah menampilkan terkait dengan hierarkis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya. Kita bisa melihatnya di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika berbicara masalah bagaimana pembentukan suatu produk hukum dalam termasuk salah satunya adalah undang-undang, kita bisa lihat di Undang-Undang 12 tahun 2011 ini. Nah, di slide saya sudah menampilkan ada segitiga piramid ya. Di situ kita bisa lihat hierarkis dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, yang paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang atau Perpu. Kemudian di bawahnya ada PP, ada Perpres, ada Perda Provinsi, dan ada Perda Kabupaten atau Kota. Nah, ini adalah sifatnya hierarkis, artinya peraturan perundang-undangan yang ada di bawah, dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Ini basic ya, ketika kita ingin memahami RUU PKS, kita harus tahu ini dulu. Gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara masalah undang-undang, berarti dia tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR, maupun Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun seterusnya PP, misalkan dia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Perpu, kemudian TAP MPR, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sifatnya hierarkis, yang paling atas dia memiliki kekuatan yang lebih daripada yang bawah, dan seterusnya. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan Pancasila? Pancasila ada di mana sih ininya posisinya gitu kan? Nah, Pancasila dia bukan merupakan suatu regeling. Dia bukan merupakan suatu aturan, tapi dia sebagai suatu nilai. Dia sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, dalam pembuatan apapun, baik itu Undang-Undang Dasar atau MPR, Undang-Undang, itu harus dijadikan dasar dalam pembuatan suatu produk hukum. Termasuk Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar juga dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Begitupun dengan Pancasila ya, begitupun dengan Pancasila yang sifatnya hierarkis. Artinya sila pertama dia memiliki kekuatan yang paling superpower ya daripada sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Artinya sila kedua dia tidak boleh bertentangan dengan sila pertama, sila ketiga dia tidak boleh bertentangan dengan sila kedua dan sila pertama, dan begitupun seterusnya. Jadi artinya ketika ada suatu undang-undang ataupun rancangan undang-undang yang dia bertentangan dengan nilai-nilai agama, kita tahu ya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang di dalamnya ada nilai-nilai agama. Jadi ketika ada undang-undang ataupun rancangan undang-undang yang dia tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, maka sudah dipastikan juga tidak sesuai dengan sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena sila pertama itu adalah sila yang superpower begitu. Dapat diistilahkan seperti demikian. Begitupun dengan RUU PKS. RUU PKS juga dia harusnya dibentuk ataupun dibuat tidak tidak melanggar ketentuan-ketentuan ataupun nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Harusnya sila-sila yang ada di dalam Pancasila, terutama sila pertama ya karena ini terkait dengan seksualitas, harusnya diakomodir. Gitu. Harusnya dijadikan rujukan ketika kita membuat suatu aturan tentang seksualitas. Gitu. Karena seksualitas itu tidak bisa dipisahkan dengan konsep moral, dengan konsep agama. Gitu. Nah itu terkait dengan Pancasila. Lalu bagaimana dengan RUU PKS? Dia posisinya ada di mana? Nah namanya juga RUU PKS, dia jikalau disahkan maka akan menjadi undang-undang. Itu artinya RUU PKS dia tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila udah tentu ya, udah pasti dia harus sesuai dengan Pancasila. Ini terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini basic ya yang harus kita pahami ketika kita berbicara pembentukan suatu produk hukum. Nah, kemudian sekarang kita berbicara masalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
kita bisa lihat ketentuan ini ada di pasal 5 ya, pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011. Ini ada beberapa asas yang harus dipenuhi ketika kita membuat suatu rancangan undang-undang. Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Jadi ketika DPR membuat suatu undang-undang, rancangan undang-undang, itu harus jelas tujuannya untuk apa. Siapa yang dilindungi, apa yang dilindungi, itu harus jelas. Nanti kita bisa lihat apakah RUU PKS ini dia memang jelas tujuannya ataupun tidak. Kemudian yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Nah, karena ini adalah RUU PKS, maka pejabat yang berwenang untuk membentuknya adalah DPR selaku lembaga legislatif. Tentu ada dua cara. Yang pertama itu bisa dari usulan DPR, yang kedua itu bisa dari usulan pemerintah. Tapi nanti baik usulan DPR maupun usulan pemerintah dibahasnya oleh lembaga legislatif. Meskipun usulannya dari pemerintah, tapi dibahasnya di lembaga legislatif. Dalam hal ini adalah DPR. Kemudian yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Artinya dia karena sifatnya adalah undang-undang, maka dia harus sesuai dengan hierarkis. Dia tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR maupun nilai-nilai yang ada di dalam UUD 1945. Kemudian dapat dilaksanakan. Jadi kita membuat suatu undang-undang ya memang harus dapat dilaksanakan gitu ketika itu disahkan. Kemudian ada kedayagunaan dan kehasilgunaan, ini juga harus jelas parameter kedayagunaan dan kehasilgunaan. Nah, kemudian yang F ini adalah kejelasan rumusan. Nah, ini menjadi hal-hal yang harus kita soroti ya ketika kita melihat RUU PKS ini. Artinya pembuatan suatu undang-undang itu harus jelas rumusannya. Pasal-pasalnya harus jelas, dia tidak boleh ambigu, ataupun dia tidak boleh dapat dimaknai secara luas, dapat ditafsirkan secara luas. Artinya ditafsirkan apa saja bisa masuk gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Harus rumusannya harus jelas. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus kita soroti di dalam RUU PKS. Karena di dalam RUU PKS banyak sekali ya kata, frasa, ataupun kalimat yang memang dia multitafsir atau memiliki makna ganda atau bisa ditafsirkan kemana-mana. Nanti kita bisa lihat jelasnya di substansi RUU PKS. Nah, kemudian yang terakhir adalah keterbukaan. Artinya pembuatan rancangan undang-undang dari awal sampai akhir memang harus memenuhi prinsip keterbukaan. Masyarakat tahu bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus kita ketahui. Nanti kita bisa menilai apakah RUU PKS ini dibuat ataupun dibentuk dengan sesuai asas-asas yang ditentukan ataupun tidak. Nanti bisa kita ketahui setelah kita masuk ke dalam substansi RUU PKS. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menceritakan kembali ya historis kenapa RUU PKS ini ada, muncul, dan menjadi kontroversi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sebenarnya RUU PKS ini ada ataupun dikonsep sejak tahun 2014. Sekitar 7 tahun yang lalu ini dikonsep oleh Komnas Perempuan beserta dengan afiliasinya. Afiliasinya ada ini ya, Forum Pengada Layanan, kemudian ada LBH Apik beserta dengan afiliasi-afiliasi lainnya. Yang kalau kita terawang sebenarnya afiliasi-afiliasi ini yang memiliki pemahaman ataupun paham-paham feminis gitu, yang mendukung RUU PKS ini. Itu dibuat sejak tahun 2014, kemudian dibuat dan sejak tahun 2016 naskah akademik dan juga rancangan undang-undangnya itu sudah selesai dan diserahkan kepada DPR oleh Komnas Perempuan beserta dengan afiliasinya. Itu sejak tahun 2016 dan sejak itu pula RUU PKS ini masuk ke dalam Prolegnas tahun 2016. Tidak hanya masuk ke dalam Prolegnas, bahkan sudah dijadikan menjadi prolegnas prioritas sejak tahun 2016. Begitupun 2017, 18, 19, dan 20 itu masuk ke dalam prolegnas, bahkan prolegnas prioritas. Nah, kemudian sejak tahun 2017 ya tepatnya Januari, ini dilaksanakan sidang Badan Legislasi dan itu di dalam sidang tersebut ditetapkan bahwa RUU PKS ini menjadi usulan DPR untuk dibahas di DPR. Itu sejak tahun 2017, kemudian sejak tahun itu ini menjadi viral ya, menjadi perbincangan ataupun kontroversial di dalam masyarakat. Tentunya ada yang pro, ada yang kontra, dan yang pro juga berjuang habis-habisan untuk menggolkan RUU PKS, serta kita juga yang kontra tidak mau kalah agar RUU PKS ini tidak dibahas lagi atau kita gagalkan.
Nah, begitupun sampai dengan 2019 bahkan 2020 juga masih kontroversi gitu. Nah, hingga akhirnya pertengahan 2020 ini juga cukup mencengangkan ya terkait dengan perkembangan RUPKS ini, di mana RUPKS ini secara resmi ditarik dari Prolegnas Prioritas dan Prolegnas tahun 2020. Ini tepatnya bulan Juli, dan ini bertepatan dengan kondisi Indonesia menghadapi COVID ya. Kenapa ditarik dari Prolegnas Prioritas tahun 2020? Kalau saya melihat, ya selain langkah politis ya, ini juga karena mungkin pemerintah lebih fokus pada pembahasan bagaimana caranya memulihkan Indonesia dari COVID-19 gitu. Terus selain itu juga sebenarnya ada langkah politis DPR kenapa RUPKS ini di-take down dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Dan hingga akhirnya RUPKS ini dia direncanakan masuk kembali pada Prolegnas 2021. Dan kita lihat bagaimana RUPKS ini di tahun 2021. Ternyata beberapa hari yang lalu ya, seperti tadi sudah di-mention oleh moderator, hari Selasa, DPR sudah menetapkan ada 33 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas, yang salah satunya adalah RUPKS. Jadi jika ditanya bagaimana RUPKS di tahun 2021, ya RUPKS dia masuk kembali ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021. Prolegnas Prioritas itu ini ya, rancangan undang-undang yang pembahasannya diutamakan daripada Prolegnas ataupun rancangan undang-undang yang tidak masuk ke dalam Prolegnas Prioritas. Itu di tahun 2021. Nah, ini ada hal yang berbeda ya di perkembangan 2021 ini. Kalau sebelumnya tahun 2020 dan sebelumnya, RUPKS ini dia dibahas di Komisi 8 DPR RI. Nah, ini berbeda di tahun 2021 ini. Di tahun 2021 ini RUPKS akan dibahas di balik langsung di Badan Legislasi DPR langsung tanpa di komisi ya, gitu. Nah ini jadi warning buat kita semua bahwa kita harus punya kontribusi untuk tidak menggolkan RUPKS ini atau menggagalkan RUPKS ini gitu. RUPKS ini sudah berjalan sekian langkah gitu kan daripada tahun 2020 di tahun 2021 ini. Gitu, ini RUPKS di tahun 2021. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke substansi RUPKS, ini juga sangat penting ya, penggunaan terminologi kejahatan seksual dan kekerasan seksual. Ini menjadi isu yang kontroversi pula antara pro dan kontra terkait dengan penggunaan judul RUPKS, karena ini juga bisa menentukan isi RUU PKS. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kejahatan seksual ataupun kekerasan seksual? Jadi singkatnya, kejahatan seksual itu adalah perilaku ataupun tindakan yang bertentangan dengan norma, kemudian bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan. Itu kejahatan seksual. Sedangkan kekerasan seksual itu adalah tindakan yang dasarnya itu adalah kekerasan. Tindakan seksualitas yang dasarnya adalah kekerasan. Kejahatan seksual dia lingkupnya lebih luas daripada kekerasan seksual. Mungkin untuk lebih gampangnya saya akan memberikan penjelasan ini berdasarkan contoh ya, berdasarkan jenis-jenis tindak pidana yang ada. Nah, di slide saya sudah mencantumkan banyak tindak pidana terkait seksualitas. Ini adalah tindak pidana terkait kejahatan seksual. Baik itu yang sudah diatur maupun yang belum diatur di hukum Indonesia. Nah, ini kejahatan seksual ini dia lingkupnya lebih luas daripada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini dia bagian kecil dari kejahatan seksual. Nah, kejahatan seksual itu adalah tindakan yang tadi saya sudah mention, tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai agama. Oleh karena itu, kayak seks bebas ini kan dia bertentangan dengan satu, nilai-nilai agama, dua, nilai-nilai moralitas. Makanya dia masuk ke dalam lingkup kejahatan seksual. Begitupun dengan pelacuran. Pelacuran juga bertentangan dengan nilai agama, nilai-nilai sosial, nilai-nilai moralitas. Sehingga masuk di dalam kategori kejahatan seksual. Begitupun dengan kekerasan seksual ya, kayak eksploitasi seksual, kemudian perkosaan, perzinahan, pemaksaan aborsi, itu juga masuk ke dalam lingkup kejahatan seksual.
Jadi kekerasan seksual ini bagian kecil dari kejahatan seksual. Kalau saya ilustrasikan seperti ini. Nah, ini kekerasan seksual. Ini kekerasan seksual yang diatur di dalam RUU PKS. Ada 9 tindak pidana, ada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah tindak pidana yang diatur di dalam RUU PKS. Ada 9. Gitu. Nah, kekerasan seksual ini juga masuk ke dalam kategori kejahatan seksual. Gitu. Jadi kejahatan seksual ini lingkupnya luas daripada kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu hanya bagian kecil dari kejahatan seksual. Kalau lebih diilustrasikan lagi seperti ini lingkup kekerasan seksual, kemudian ini lingkup kejahatan seksual. Jadi kejahatan seksual itu di dalamnya salah satunya adalah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini adalah bagian kecil dari kejahatan seksual. Nanti kita bisa memberikan justifikasi ya, kenapa RUU PKS ini hanya mengambil bagian kecil dari kejahatan seksual. Mengapa RUU PKS ini dia tidak menggunakan terminologi kejahatan seksual ataupun tidak mengatur tindak pidana di luar kekerasan seksual. Nanti kita bisa lihat itu kenapa di substansi RUU PKS ini. Nah, kita masuk ke dalam substansi RUU PKS. Dan salah satu pasal yang kontroversi ya, banyak permasalahan adalah pasal 1 angka 1 terkait definisi kekerasan seksual. Nah, definisi kekerasan seksual ini, baik dari draft awal maupun draft terakhir yang kita punya, ini draft terakhir itu kalau tidak salah tahun 2018. Ini draft terakhir yang saya ambil itu, ini draft terakhir tahun 2018. Setelah itu belum ada draft terbaru lagi, setahu kami ya. Ini draft terakhir. Dan dari draft awal sampai dengan draft terakhir, ini tidak pernah dirubah, definisi kekerasan seksual ini. Padahal masukan-masukan sudah diberikan ya, baik itu melalui AILA ataupun melalui anggota legislatif yang memang kontra RUU PKS, tapi tetap saja definisi kekerasan seksual ini tidak pernah dirubah. Nah, kita bisa lihat di dalam definisi ini ada banyak makna, ada banyak informasi yang kita dapatkan, ada banyak informasi yang kita tahu sebenarnya apa yang diinginkan RUU PKS ini. Di sini kita bisa lihat apa dan siapa yang dilindungi oleh RUU PKS ini. Mungkin saya akan bacakan ya. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya. Ini kenapa perbuatan lainnya saya kuningkan? Karena ini juga bermakna ambigu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa rumusan pasal dalam suatu undang-undang dia kan harus memiliki rumusan yang jelas. Tidak boleh ambigu, tidak boleh multitafsir. Dan ini kan multitafsir, perbuatan lainnya. Apa batasan-batasan suatu perbuatan itu bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan lainnya? Apa batasan-batasannya? Kemudian saya tanya nih, apakah menasehati juga masuk ke dalam kategori perbuatan lainnya? Menasehati nih, apakah itu merupakan perbuatan lainnya yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual? Itu kan ambigu, itu kan tanda tanya ya, apakah masuk ataupun tidak. Dan nanti kita bisa lihat sebenarnya apa batasan-batasan perbuatan lainnya. Nanti kita bisa lihat setelah kita mengkaji sampai beres pasal ini. Terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi. Ini teman-teman bisa cermati terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi. Ini adalah 3 objek yang kalau saya lihat adalah objek yang dilindungi oleh RUU PKS. Ini kan ada perbuatannya nih, setiap perbuatan merendahkan, menghina, dan lain sebagainya terhadap, berarti ini kan objek yang dilindungi nih, tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksinya. Kalau terhadap tubuh, itu hal yang selayaknya lah, hal yang selayaknya untuk dilindungi. Karena tubuh, ya setiap orang yang mengalami kekerasan terhadap tubuh, yaitu merupakan suatu kejahatan. Kemudian juga terkait fungsi reproduksi, ini juga kalau menurut saya tidak masalah fungsi reproduksi menjadi objek yang dilindungi dalam RUU PKS. Cuman yang jadi masalah adalah objek hasrat seksual seseorang. Ini juga yang menjadi kontroversi ya, klausul hasrat seksual seseorang. Kenapa yang bisa dikatakan kontroversi dan bermasalah?
ini apa batasan-batasan suatu hasrat seksual itu bisa dikatakan hasrat seksual seseorang. Kemudian saya tanya, apakah seseorang yang memiliki penyimpangan seksual itu bisa dikatakan sebagai hasrat seksual seseorang? Yang gay misalkan, apakah itu juga masuk ke dalam hasrat seksual seseorang? Nah, kalau misalkan RUU PKS ini disahkan dan definisi kekerasan seksualnya seperti ini, saya yakin orang yang memiliki penyimpangan seksual itu akan menganggap bahwa penyimpangan seksual dianya itu sebagai hasrat seksual dia. Misalkan ada seseorang yang gay, pasti mereka menganggap bahwa perilaku gaynya itu adalah sebagai hasrat seksual dia, yang oleh RUU PKS menjadi objek yang dilindungi. Gitu. Begitupun dengan penyimpangan seksual lainnya, misalkan oral seks dan lain sebagainya lah. Itu mereka pasti akan berlindung di bawah klausul hasrat seksual seseorang yang menjadi objek perlindungan di dalam RUU PKS. Nah, kemudian seringkali pihak yang pro terhadap RUU PKS dia menyatakan bahwa RUU PKS ini tidak pro LGBT, tidak pro terhadap perilaku penyimpangan seksual. Saya jawab secara langsung ya memang tidak. Secara langsung tidak menyebutkan RUU PKS ini pro mereka. Tapi secara tidak langsung, di bawah kata hasrat seksual seseorang, ini bisa menjadi peluang bagi mereka ini yang memiliki perilaku penyimpangan seksual untuk dilindungi oleh RUU PKS ini di bawah klausul hasrat seksual seseorang. Gitu. Kemudian secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan. Nah, ini yang menjadi salah satu isu juga bahwa RUU PKS ini mengandung konsensual seks atas kesepakatan. Mungkin nanti lebih jelasnya terkait dengan konsensual seks akan dibahas di pertemuan yang kedua nanti ya. Gitu. Nah, ini secara paksa bertentangan dengan seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan. Jadi batasan-batasan perbuatan lainnya yang tadi, ini batasannya dikehendaki atau tidaknya oleh seseorang. Gitu. Jadi batasannya adalah ya apapun perbuatannya selama itu bertentangan dengan kehendak seseorang, maka itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Termasuk menasehati. Jikalau ada seorang menasehati dan nasihatnya itu membuat orang lain itu kehendaknya tidak sesuai atau tidak diinginkan, itu bisa dikatakan sebagai kekerasan seksual. Nah, ini ternyata perbuatan lainnya itu batasannya itu ini bertentangan dengan kehendak seseorang. Ini kan sifatnya subjektif ya. Artinya tidak ada ukuran yang jelas. Apa ukuran kekerasan seksual di sini? Ini ukurannya adalah kehendak seseorang. Ini ukurannya adalah disetujui ataupun tidak oleh orang tersebut. Ini kan sifatnya subjektif, tidak ada indikator-indikator yang jelas. Itu merupakan suatu perbuatan kekerasan seksual. Ya, sehingga tidak salah apabila kami menilai RUU PKS ini yang mengandung kebebasan, terutama kebebasan seks. Kenapa? Karena itu tadi patokannya adalah dikehendaki ataupun tidak oleh seseorang. Kalau semisalkan itu perbuatannya dikehendaki ataupun dilaksanakan secara suka sama suka, maka itu tidak termasuk ke dalam tindak pidana yang diatur di dalam RUU PKS. Ini kan sama saja dengan RUU PKS ini mengandung suatu kebebasan. Dalam hal ini adalah kebebasan seksual karena yaitu tadi batasannya dikehendaki atau tidaknya oleh orang tersebut. Nanti bisa kita lihat detailnya terkait dengan aturan-aturan material yang ada di dalam RUU PKS. Kemudian ada karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender. Nah, ini seolah-olah ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender ini menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender. Nah, kalau semisalkan banyak data-data empiris yang menunjukkan memang banyak relasi kuasa itu bisa mengakibatkan peristiwa kekerasan seksual terjadi. Tapi jangan sampai klausul ketimpangan relasi kuasa ini dinormalisasi ataupun digeneralisasi seolah-olah kekerasan seksual itu terjadi karena ketimpangan relasi kuasa. Artinya, kekerasan seksual bisa saja terjadi di luar ketimpangan relasi kuasa. Gitu. Misalkan relasi kuasa yang normal kan laki-laki berada di pihak yang kuat gitu kan daripada perempuan.
Tapi nyatanya ada juga perempuan yang melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki. Ataupun atasan terhadap bawahan. Ada juga bawahan yang melakukan kekerasan kepada atasannya. Berarti karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender ini tidak tidak sesuai jikalau itu digeneralisasi, dijadikan suatu norma yang akan berlaku gitu. Karena ini kan nanti akan berlaku bagi siapapun ya. Nah, bagi saya kekerasan seksual terjadi karena memang ada degradasi moral gitu. Kalau menurut saya. Nah, ini yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesesaran fisik dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga definisi korban. Jadi korban di situ disebutkan adalah setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual. Ini kan pasal 1 itu sifatnya definisi ya. Jadi ngasih penjelasan dan lagi-lagi pengertian korban itu juga merujuk pada definisi kekerasan seksual. Jadi korban itu siapapun siapapun yang mengalami perbuatan dari orang lain terkait seksualitas yang tidak dikehendaki oleh dia, ini batasannya nih, tidak dikehendaki oleh dia, maka dia dapat dijadikan sebagai korban. Kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lain, bahwa yang namanya definisi ini kan memberikan suatu pengertian, ya harusnya lebih detail penjelasan terkait dengan korbannya. Bahkan yang parah lagi, sebelum draft ini disebutkan bahwa korban itu adalah setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual, terutama perempuan. Gitu. Nah, itu kan suatu hal yang diskriminatif bagi saya, seolah-olah yang diutamakannya itu adalah si perempuan gitu. Padahal korban baik laki-laki ataupun perempuan ya harus mendapatkan perlindungan dari hukum, tidak hanya oleh perempuan, meskipun kasus yang terjadi itu banyaknya dialami oleh perempuan. Tapi kan ini sifatnya hukum yang berlaku buat siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Artinya tidak bisa itu digeneralisasi gitu. Nah itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana RUU PKS ini dia memandang perbuatan seksual. Nah, RUU PKS ini memandang bahwa permasalahan seksualitas itu dari segi dikehendaki atau tidaknya oleh korban. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu tadi memandang seksualitas itu dari kehendaki ataupun tidak oleh korban. Misalkan ada suatu peristiwa seksualitas, di dalam masyarakat, lalu RUU PKS ada, dan RUU PKS ini bagaimana memandang kasus itu, kasus peristiwa seksual itu, dia tidak melihat peristiwa seksualnya itu dilakukan atas bermoral ataupun tidak. Dia tidak melihat itu, misalkan ada hubungan seksual yang dilakukan oleh sepasang kekasih di ruang publik. Nah, RUU PKS dia melihat permasalahan itu, dia tidak melihat itu bermoral ataupun tidak. Yang mereka lihat adalah itu perbuatannya ada dikehendakinya apa tidak sih? Kalau dilakukan atas suka sama suka, biarin saja. RUU PKS itu tidak ngurusin dia, gitu. Nah, baru kalau misalkan itu ada unsur paksaannya, ada unsur ketidakdikehendakian oleh seseorang, itu baru RUU PKS itu bertindak. Gitu. Dan itu memang yang dimau RUU PKS, dia tidak mau mengurusi masalah-masalah moralitas, bahkan melindungi tindakan-tindakan yang immoral. Nanti saya bisa kenapa RUU PKS ini dia bisa melindungi tindakan-tindakan yang immoral. Nah, kemudian RUU PKS dia tidak memandang dari segi bermoral ataupun tidaknya, baik atau buruknya, dan halal atau haramnya suatu perbuatan. Jadi kalau misalkan ada hubungan seksual dilakukan oleh seseorang yang di luar perkawinan, dia tidak bukan pasangan yang halal, RUU PKS tidak melihat itu. Halal haramnya itu tidak peduli RUU PKS. Baik atau buruknya tidak peduli RUU PKS. Yang dipedulikan oleh RUU PKS adalah ada atau tidaknya dikehendaki oleh seseorang. Dan kenapa bisa dibilang seperti itu? Teman-teman mungkin bisa lihat di naskah akademik ya. Jadi naskah akademik itu adalah hasil kajian mengapa RUU PKS itu penting dan kenapa klausul-klausul ataupun materi yang ada di dalam RUU PKS itu seperti ini. Dan memang ternyata ketika dilihat di naskah akademik, tidak ada satupun yang menyangkut pautkan dengan konsep moral. Gitu.
RUPKS ini tidak melihat moralitas yang ada di dalam masyarakat. Begitupun dengan nilai-nilai agama. Bahkan di dalam naskah akademik itu disebutkan bahwa salah satu alasan terjadinya kekerasan seksual karena ada pemahaman agama yang misoriginis gitu. Kalau kalau Komnas Perempuan menyebutkannya. Jadi seolah-olah bisa jadi pemahaman agama itu dijadikan sebagai perbuatan kekerasan seksual itu terjadi. Dan mereka mencontohkan ada kasus kekerasan seksual di pondok pesantren dan lain sebagainya lah. Bahkan nilai-nilai agama seperti itu dia dianggap sebagai suatu permasalahan. Sumber dari suatu permasalahan. Nah, kemudian saya akan mencontohkan bagaimana RUPKS ini memandang kasus seksualitas. Saya akan mencontohkan kasus GA, dan teman-teman mungkin sudah tahu ya kasus artis GA. Saya tidak usah menyebutkan siapa. Yang jelas ini kasus yang sangat viral di akhir tahun 2020 ya, terkait kasus seorang artis yang melakukan hubungan seksual dengan bukan pasangannya yang sah, kemudian di videonya tersebar di masyarakat, di publik. Nah, ini bagaimana RUPKS memandang kasus seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana reaksi dari pengusung RUPKS ataupun yang berafiliasi dengan pendukung RUPKS. Saya ini mengutip berita dari Kompas. Di situ disebutkan bahwa Komnas Perempuan menganggap bahwa artis GA ini dia sebagai korban. Seharusnya dapat perlindungan hukum. Ini kan suatu tanda tanya besar ya. Kasus GA kita tahu bahwa kita melihat bahwa ini suatu perbuatan yang immoral, bahkan bisa disebutkan sebagai suatu perbuatan perzinahan karena dia melakukan perbuatan hubungan seksual di luar perkawinan dengan seseorang yang bukan muhrimnya, gitu kan, yang haram gitu. Nah, lantas Komnas Perempuan selaku pengusung RUPKS dia memandang bahwa si GA ini dia sebenarnya sebagai korban, dia harus dilindungi. Kenapa melihat seperti itu? Ya dia melihatnya sama halnya ataupun sejalan dengan perspektif RUPKS. Dia tidak melihat hubungan seksual si GA dengan pasangannya itu karena dilakukan atau suka sama suka. RUPKS tidak peduli. Begitupun mungkin Komnas Perempuan tidak peduli karena itu bukan urusan dia mungkin ya. Tapi kan itu suatu permasalahan moral gitu kan. Ya kalau kita memandangnya. Dan Komnas Perempuan tidak melihat seperti itu. Begitu dengan RUPKS, gitu kan? RUPKS kalau ada kasus yang seperti ini, dia tidak melihat hubungan seksualitas yang haramnya, dia hanya melihat perbuatan kekerasan seksualnya ada dikehendaki ataupun tidaknya oleh korban. Artinya apa? Artinya misalkan ketika RUPKS ini disahkan, kemudian ada kasus GA dan RUPKS itu sudah berlaku, maka si GA ini tidak bisa diproses berdasarkan pasal perzinahan. Kenapa tidak bisa diproses pasal perzinahan? Karena dilindungi oleh RUPKS. Kenapa bisa dilindungi oleh RUPKS? Kita bisa lihat. Jadi RUPKS melihat kasus GA ini, yang perzinahan itu dia tidak melihat. Yang hanya dilihat itu adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang berupa penyebaran videonya. Oleh karena itu kan pasal yang digunakan itu adalah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Nah, beda lagi kalau misalkan RUPKS ini sudah ada. Bisa jadi yang digunakan itu adalah Undang-Undang PKS ini kalau misalkan disahkan, kalau misalkan sudah jadi. Dan bahaya ketika RUPKS ini sudah jadi, melihat kasus GA ini, bisa jadi siapapun yang menasehati si GA ataupun memberitakan si GA dan pemberitaannya itu tidak sesuai dengan kehendak si GA, itu bisa dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Jadi berita-berita nih yang memberitakan kasus GA dan si GA itu menganggap sudah terhinakan dengan informasi itu, ya bisa jadi pemberi informasi berita itu bisa dituntut oleh RUPKS karena dia bertentangan dengan kehendak si GA terkait seksualitas. Dan si GA ini kasusnya tidak bisa dilanjutkan, terutama kasus perzinahannya. Gitu kan? Kenapa tidak bisa dilanjutkan? Kita bisa lihat di dalam ketentuan pasal 24 RUPKS huruf G. Di situ ada perlindungan terhadap korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual. Jadi sudah dilindungi duluan nih, misalkan kasus GA tadi
dia melaporkan ada seseorang yang melakukan kekerasan seksual karena dia sudah memberitakan informasi terkait hubungan seksual dia, dan si GA ini merasa terintimidasi oleh pemberitaan itu. Dia ingin si GA itu dijadikan sebagai korban dan ingin menuntut si pelaku. Nah, si GA ini kan dia sudah dilindungi oleh RUU PKS dari tuntutan pidana, sehingga pasal perzinahan yang ada di dalam KUHP ataupun yang ada di dalam undang-undang lain itu tidak hanya lagi. Kenapa? Karena sudah si GA udah terlebih dahulu dilindungi oleh RUU PKS, sehingga tidak salah jika kami menilai RUU PKS ini dia pro terhadap perilaku penyimpangan seksual. Salah satunya adalah seks bebas, gitu ya. Dan selama ini yang pro RUU PKS, dia menyebutkan bahwa RUU PKS ini tidak pro seks bebas, gitu, tidak melindungi mereka. Ya, ini buktinya. Ini kemungkinan yang bisa saja terjadi di kemudian hari ketika RUU PKS ini disahkan. Nah, saya tidak tahu ya apakah permasalahan ini memang sengaja seperti ini diblurkan, disamarkan sehingga bisa memberikan perlindungan terhadap mereka, ataukah ini suatu kekeliruan dalam hal substansi? Maksudnya tidak seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat itu sebenarnya di bagaimana pengusung RUU PKS ini melihat ataupun mengkampanyekan. Bisa lihat deh misalkan Komnas Perempuan atau afiliasinya melihat bagaimana postingan-postingan mereka. Sekarang udah zamannya Instagram misalkan, teman-teman bisa lihat di situ apa yang diperjuangkan Komnas Perempuan, apa yang diperjuangkan oleh pihak-pihak yang memiliki paham feminisme yang mendukung RUU PKS. Teman-teman bisa lihat apa yang mereka kampanyekan. Kampanye LGBT sudah banyak yang mereka kampanyekan, gitu. Nah, inilah salah satu alasan kenapa kita membuat PKS ini, dia secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap perilaku penyimpangan seksual. Nah, kemudian saya akan mencontohkan pasal pelecehan seksual. Tepatnya ada pada pasal 12 RUU PKS, di mana disebutkan pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan. Nah, kita masukkan contoh kasusnya. Saya sudah membuat contoh kasus seperti ini. Ada si A. Si A ini dia menasehati temannya yang gay, dan dia berkata kepada temannya itu bahwa kamu jangan menjadi gay, gitu. Misalkan jangan memakai, misalkan saya sebutkan, misalkan jangan memakai bra karena kamu tidak memiliki, misalkan kamu tidak memiliki payudara, kepada temannya tadi yang gay. Kemudian temannya tadi merasa terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan atas nasihat si A. Nah, si A ini dia bisa dilaporkan dengan kasus pelecehan seksual, padahal dia menasehati. Begitupun misalkan kasusnya adalah seorang orang tua yang menasehati anaknya untuk tidak melakukan penyimpangan seksual, karena ya kita tahu namanya orang tua menginginkan anaknya tidak terjerumus hal-hal yang negatif, gitu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual. Itu siapapun itu yang yang mengakibatkan orang lain terintimidasi. Kita lihat cocokkan unsur per unsurnya. Jadi ketika aparat penegak hukum melihat ataupun memproses kasus, salah satu caranya seperti ini. Ini ada unsur-unsur pasalnya, kemudian dicocokkan dengan kasusnya. Kasusnya dia dicocokkan dengan pasalnya. Dia memenuhi semua unsur ataupun tidak. Pertama, unsur kekerasan seksual. Unsurnya apa? Menasehati. Perbuatannya menasehati. Kenapa menasehati dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan kekerasan seksual? Kita kembali lagi ke pasal 1 angka 1. Definisi ada perbuatan lainnya. Gitu kan? Menasehati juga bisa dimaknai sebagai perbuatan lainnya. Yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik. Tindakannya berupa non-fisik, berupa perkataan atau nasihat kepada orang lainnya siapa orang lainnya? Ya temannya tadi. Yang berhubungan dengan bagian tubuhnya apa? Bagian tubuhnya tadi tidak memiliki payudara, Kemudian dan terkait hasrat seksual. Hasrat seksualnya apa? Ini gay hasrat seksualnya. Sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.
dan si temannya tadi merasa dirinya terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan oleh nasihat si A, maka si temannya tadi bisa melaporkan si A atas dugaan pelecehan seksual, gitu. Oleh karena itu ya itu secara tidak langsung dia memberikan perlindungan terhadap perilaku penyimpangan seksual. Ya ini kan salah satu contoh kasus yang dimungkinkan terjadi di masa mendatang ketika RUU-PKS ini sudah disahkan. Gitu. Kita lanjut. Ada delik perkosaan pasal 16. Itu disebutkan bahwa perkosaan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, kita bisa lihat di sini perkosaan ini tidak ada batasan ataupun tidak ada ketentuan apakah termasuk juga di dalam perkawinan, gitu. Nah ini yang biasanya kita istilahkan dengan marital rape gitu. Jadi ada perkosaan di dalam perkawinan. Ini salah satunya adalah pasal 16 ini. Nah perlu kita luruskan ya bahwa memang tindakan kekerasan itu merupakan suatu hal perbuatan yang tercela termasuk dalam perkawinan. Artinya suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual itu juga perbuatan yang salah gitu kan, karena dilakukan dengan kekerasan. Tapi jangan sampai ada kasus kekerasan seksual perkosaan dalam perkawinan. Ini kan tindak pidana itu ada grade-nya ya, ada grade-nya. Perkosaan itu beda lagi grade-nya dengan kekerasan. Gitu. Itu artinya memang si laki-laki di dalam konsep perkawinan kan ada hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Memang si perempuan ataupun si laki-laki dia punya hak untuk istilahnya meminta jatah hubungan seksual kepada pasangannya. Itu kan hak ya, terutama suami ya. Suami memiliki hak kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Dia punya hak, cuman yang salah adalah dia mengambil haknya dengan kekerasan. Bukan itu. Tapi mengambil haknya dengan salah, yakni dengan kekerasan. Jangan sampai kasus yang seperti ini dikatakan sebagai perkosaan, karena beda perkosaan dengan kekerasan seksual yang ada di dalam rumah tangga, gitu. Harusnya kalau kasus ada suami istri melakukan hubungan seksual dengan paksaan, itu bukan perkosaan tapi kekerasan. Kenapa dikatakan demikian? Karena si laki-laki itu sebenarnya dia punya hak atas istrinya. Cuman yang jadi masalah kan dia mengambil haknya dengan kekerasan, itu yang salah. Jadi jangan sampai itu dijadikan sebagai kasus perkosaan, tapi harusnya dijadikan sebagai kasus kekerasan. Karena antara kekerasan dengan perkosaan itu beda ya, beda grade juga gitu. Jadi kalau misalkan RUU-PKS disahkan dan pasal 16 seperti ini ya bisa banyak kasus-kasus bermunculan itu adalah kasus-kasus perkosaan dalam perkawinan. Gitu. Tapi perlu kita tekankan lagi ya bahwa suami melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada istrinya itu merupakan perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak terpuji, gitu kan? Oleh karena itu kasus yang seperti itu jangan dibuat sebagai perkosaan, tapi dianggap sebagai kekerasan, gitu. Karena kekerasan dan perkosaan itu berbeda ya. Kita lanjutkan. Nah ini terkait dengan ketentuan pidana pokok. Kita contohkan adalah kasus perkosaan. Nah, salah satu narasi yang diberikan ataupun dikampanyekan oleh pihak yang pro RUU-PKS, dia mengklaim bahwa RUU-PKS ini dibuat untuk menghukum korban seberat-beratnya. Itu klaim dari mereka. Kita buktikan benar apa tidak klaim dari mereka. Salah satunya adalah terkait dengan ketentuan pidana pokok perkosaan. Ini diatur di dalam pasal 108 RUU-PKS. Nah, kita lihat pasal 108 RUU-PKS, hukumannya seseorang yang melakukan perkosaan itu hukumannya maksimal 12 tahun. Gitu ya. Dengan pidana tambahan ganti kerugian. Maksimal 12 tahun. Oke, maksimal 12 tahun. Kita ingat ya, di dalam RUU-PKS maksimal hukumannya adalah 12 tahun. Kemudian kita lihat ayat 2-nya, melakukan perkosaan terhadap anak itu dipidana 13 tahun. Perkosaan biasa 12 tahun, perkosaan terhadap anak itu 13 tahun. Ini hukumannya. Kita lihat di dalam undang-undang lain, kita lihat di dalam KUHP, terutama pasal 285
yang mengatur terkait perkosaan pula. Berapa hukumannya? Di dalam KUHP, hukumannya adalah 12 tahun juga. Gitu. 12 tahun juga. Sama nggak? Sama. Perkosaan hukumannya maksimal 12 tahun di dalam pasal 108 ayat 1 dengan pasal 285 KUHP. Sama hukumannya 12 tahun. Sekarang kita buktikan terhadap anak, perkosaan terhadap anak. Kita udah punya Undang-Undang Perlindungan Anak. Di situ disebutkan bahwa setiap orang yang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, itu hukuman maksimalnya 15 tahun penjara. 15 tahun penjara. Jadi kalau digabungin nih pasal KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika ada kasus seseorang memperkosa anak, itu kalau RUU PKS maksimal 13 tahun penjara. Sedangkan hukum yang sekarang ini berlaku di KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak itu 15 tahun penjara. Sehingga bisa disimpulkan apa? Ternyata ternyata salah. Klaim yang diklaim oleh pengusung RUU PKS bahwa RUU PKS ini adalah menghukum korban dengan seberat-beratnya, itu salah. Kita bisa buktikan dengan kasus yang seperti ini, dengan contohnya kasus perkosaan ini. Nah, kemudian beberapa bulan ataupun tahun lalu ya, Indonesia kan mengeluarkan peraturan presiden ya, keputusan presiden, peraturan presiden ya kalau nggak salah, itu terkait dengan hukuman kebiri untuk hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual, gitu kan? Itu melalui Perpres ya. Nah, dan ternyata bagaimana pengusung RUU PKS melihat kebijakan itu? Pengusung RUU PKS, Komnas Perempuan dan beserta afiliasinya, mereka tidak setuju dengan hukuman kebiri. Padahal kalau dilihat, ya hukumannya mungkin lebih berat ya daripada ini. Gitu. Itu artinya apa? Ternyata nanggung yang mereka perjuangkan itu. Mereka mengklaim menghukum pelaku seberat-beratnya, tapi mereka juga tidak setuju dengan hukuman kebiri. Bahkan hukuman mati saya juga yakin mereka tidak akan setuju. Kenapa? Karena salah satu perjuangan mereka adalah mereka juga memperjuangkan hak asasi manusia. Gitu. Jadi perjuangan mereka mengambang di tengah-tengah, gitu kan. Kalau saya pribadi ditanya hukuman mati bagaimana, ya saya setuju aja hukuman mati terhadap perilaku kejahatan seksual, gitu. Karena yaitu sebagai upaya agar kejahatan seksual tidak akan terjadi lagi. Dan saya yakin Komnas Perempuan ataupun afiliasinya mereka tidak akan setuju dengan hukuman mati bagi perilaku pelecehan seksual. Nah, kemudian kita lihat juga ini yang terakhir mungkin ya, karena udah malam juga. Nah, ini pasal 140 ini terkait dengan kriminalisasi aparat penegak hukum. Jadi di dalam RUU PKS ini selain mengatur hukum material juga mengatur hukum formil. Kalau material tadi ya tindak pidananya apa, unsur-unsurnya apa, dihukum berapa. Itu tindak pidana materialnya. Kalau tindak pidana formil itu adalah bagaimana hukumnya itu ditegakkan, bagaimana proses peradilannya. Itu hukum formilnya. Dan di dalam RUU PKS mengatur keduanya, baik material maupun formil. Di situ RUU PKS banyak mendikte aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus melakukan, misalkan polisi, dia harus melakukan ABCD. Jaksa harus melakukan ABCD. Begitupun hakim harus melakukan ABCD. Dan ketika polisi, jaksa, hakim tidak melakukan ABCD tadi, maka mereka bisa dituntut. Ini kan super power sekali gitu kan, ketentuan yang seperti ini. Undang-undang ini begitu sangat melebarnya gitu sampai dia bisa mengkriminalisasi aparat penegak hukum. Padahal aparat penegak hukum juga dia memiliki kode etik masing-masing. Artinya ketika aparat penegak hukum dia tidak melakukan kewajibannya dengan baik, itu sudah ada kode etiknya masing-masing. Dan RUU PKS dia masuk ke dalam internal institusi aparat penegak hukum. Salah satunya apa ya ini? Dia bisa mengkriminalisasi aparat penegak hukum. Dia bisa menghukum jaksa, menghukum hakim, menghukum penyidik ketika
dia tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh RUU PKS. Ini sangat super power sekali ya RUU PKS ini, sampai segitunya gitu kan, sampai segitunya RUU PKS mengatur. Dan hukumannya 1 tahun. Ada sebenarnya di dalam pasal 141 sampai 145 ada hukuman yang 2 tahun apabila dilakukannya secara tidak sengaja ya, secara sengaja gitu. Nah itu pokoknya kurang lebih dia bisa mengkriminalisasi aparat penegak hukum. Dia masuk ke dalam internal aparat penegak hukum, kelembagaan aparat penegak hukum. Harusnya kalau terkait dengan apakah hakim melakukan tugasnya dengan baik, itu ranahnya institusi yang bersangkutan. Itu ranahnya kode etik aparat penegak hukum masing-masing. Jaksa punya kode etik masing-masing, kode etik jaksa, begitupun hakim ataupun aparat penegak hukum lainnya. Dan RUU PKS mencoba mengobrak-abrik itu, salah satunya ini. Nah ini kita berbicara bagaimana RUU PKS, bila RUU PKS ini tidak disahkan, adakah undang-undang yang mengatur terkait dengan kekerasan seksual atau kejahatan seksual. Kita sudah punya KUHP, di dalamnya ada mengatur zina, pencabulan atau pelecehan seksual, perkosaan, aborsi. Sebenarnya kita juga tidak menafikan ya kalau KUHP ini juga belum sempurna. Misalkan terkait dengan perzinahan. Dia jinah yang ada di dalam KUHP itu hanya mengatur jinah yang dilakukan antara salah satu orangnya sudah menikah. Kalau misalkan 2 orangnya belum menikah, masih single, dia melakukan hubungan seksual, itu tidak bisa dikatakan sebagai zina. Nah ini ada kekurangan juga KUHP. Dan sekarang KUHP juga sedang dibahas untuk direvisi, untuk menyempurnakan. Salah satunya adalah terkait aturan yang mengatur tindak pidana seksualitas. Gitu kan. Kita juga udah punya undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang di dalamnya mengatur eksploitasi seksual. Ada undang-undang perlindungan anak, terus undang-undang kesehatan tentang aborsi, ada juga undang-undang HAM, undang-undang pengadilan HAM, undang-undang tentang perkawinan. Nah, undang-undang perkawinan ini jadi tidak ada artinya lagi ketika RUU PKS itu disahkan. Jadi institusi perkawinan itu ya institusi yang dirugikan ketika RUU PKS disahkan. Jadi ya hubungan seksual yang ada yang sah itu ya jadi tidak berarti lagi. Nah, kemudian kita juga punya undang-undang PKDRT yang juga di dalamnya ada mengatur kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Gitu. Kemudian kita udah punya undang-undang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang 13 tahun 2006 beserta dengan perubahannya. Nah, jikalau kita bandingkan hak-hak korban yang ada di dalam RUU PKS dengan hak-hak korban yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu kurang lebih sama aja. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, bisa bandingkan itu. Di situ juga ada hak-hak ekonomi, hak-hak terkait ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Teman-teman silakan bandingkan. Artinya apa? Artinya ketika berdalih RUU PKS ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap korban, ya sebenarnya tinggal ubah saja Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tinggal menambahkan perlindungan ataupun hak-hak korban apa saja yang belum diakomodir, tinggal diakomodir tanpa membuat sebuah undang-undang yang justru itu bisa memperlebar suatu masalah. Itu. Berarti kan ada maksud lain selain memberikan perlindungan terhadap korban. Dan ada undang-undang yang lainnya. Nah ini solusi yang dari yang saya tawarkan. Yang pertama itu adalah optimalisasi peran aparat penegak hukum berupa sosialisasi terkait penegakan kasus kekerasan seksual. Salah satu klaim ataupun narasi yang diberikan oleh pihak yang pro RUU PKS bahwa selama ini kasus kekerasan seksual itu tidak berlanjut di pengadilan, gitu. Itu tidak berlanjut di pengadilan. Nah sebenarnya tidak berlanjutnya ke proses pengadilan itu bukan hukumnya yang belum ada sebenarnya, cuman dari aparat penegak hukumnya yang enggan melanjutkan. Ada beberapa afiliasi yang kita kerjasama juga, misalkan dengan PAHAM nih. PAHAM juga sudah terbiasa menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Salah satunya adalah perkosaan. Dan PAHAM juga memperjuangkan bagaimana kasus perkosaan itu bisa diadili seadil-adilnya. Dan banyak sekali kasus perkosaan yang ditangani oleh PAHAM
yang hukumannya ya hukuman maksimal 12 tahun penjara. Itu artinya ya sebenarnya hukumnya yang belum ada, tapi ya penegakan hukumnya yang belum optimal, sehingga salah satu solusinya adalah optimalisasi peran aparat penegak hukum. Terus juga optimalisasi peran keluarga, karena saya mempercayai bahwa keluarga merupakan institusi terkecil untuk membentuk kepribadian anggota keluarganya. Gitu. Jadi ya salah satu bentuk preventifnya bagaimana peran keluarga itu dioptimalkan dengan membentuk keluarga yang harmonis gitu. Kemudian penanaman nilai-nilai moralitas pada masyarakat melalui segala aspek ini juga penting, karena bagi saya seseorang melakukan kekerasan seksual itu karena hilangnya moralitas yang ada di dalam diri pelaku, bukan karena relasi kuasa dan atau relasi gender. Memasukkan materi kejahatan seksual yang belum diatur di dalam RUU KUHP. Sekarang lagi dibahas RUU KUHP, dan sekiranya jikalau ada hukum terkait dengan kejahatan seksual, termasuk kekerasan seksual yang sepatutnya diatur dan belum diatur di dalam hukum Indonesia, itu hendaknya dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Ya kita tinggal tunggu aja kelanjutan dari RUU KUHP ini. Kemudian seandainya ada perlindungan yang kurang untuk korban, maka revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kita sudah punya tadi. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak pro terhadap korban gitu kan. Ya hak-hak korban secara garis besar sudah terakomodir di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau misalkan ada hak-hak korban yang perlu dimasukkan dan itu sudah selayaknya diberikan kepada korban, ya tinggal revisi aja Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban gitu, tanpa membuat RUU PKS. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, kebetulan juga sudah malam. Mungkin kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator Bang Sandi. Ya, terima kasih Bang Indramayu atas pemaparan materinya yang cukup menarik untuk kemudian kita cermati kembali ya. Selanjutnya kita buka tanya jawab, tapi berhubung di sini waktu yang sangat mepet sekali ya, karena tadi teman-teman dari daerah timur sudah mengeluh ini waktu yang tentu berbeda ya, jadi perlu ada penyesuaian. Jadi hanya kita buka satu sesi saja ya untuk 3 penanya. Silakan Resen. Tadi sempat ada beberapa. Silakan kawan-kawan, ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi juga, silakan kita terbuka. Sepertinya masih malu-malu ya, kayaknya rebutan. Ada 2 kemungkinan ya, emang udah paham atau sudah paham, kayaknya sudah paham secara detail ya. Ini di chat ada yang bertanya nih, diperjelas. Oke. Jadi silakan kawan-kawan yang mau bertanya angkat saja tangannya, nanti akan dipersilakan oleh host ya. Oh, ini ada satu titipan pertanyaan. Mungkin saya sampaikan dulu ya. Boleh. Ini pertanyaannya dari Desi Sri Fatima dari PD Jember. Berarti juniornya ya? Junior ini, Bang. Iya, sebetulnya. Kalau misalkan RUU PKS ini disahkan, kira-kira nih langkah konkret apa yang bisa kita lakukan? Itu pertanyaan pertama. Terima kasih pertanyaannya ya. Sangat menarik sekali. Karena memang walaupun awal Juli tahun kemarin itu kan sudah dikeluarkan dari prolegnas prioritas, dan ternyata tahun sekarang
Selasa kemarin diumumkan masuk kembali gitu. Jadi memang sangat ini kekuatan sangat luar biasa untuk tetap menggolkan RUU ini ya. Mau langsung dijawab atau kita menunggu pertanyaan berikutnya? Ya, langsung dijawab saja dulu ya, Bang. Sembari teman-teman nanti silakan resen saja ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti kita persilakan di ini setelah tanya jawab. Baik, lanjut Bang. Terima kasih yang sudah bertanya. Titip salam dari saya buat kader-kader Jember. Karena saya udah lama nggak ke Jember nih, semoga bisa punya kesempatan ke sana. Nah tadi pertanyaannya, bagaimana ketika RUPKS ini disahkan dan apa upaya yang bisa kita lakukan? Gitu. Nah karena ini adalah undang-undang, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk atau agar undang-undang PKS ini bisa dicabut kembali gitu. Yang pertama itu kita bisa melakukan judicial review. Kita bisa melakukan gugatan ke MK bahwa undang-undang PKS ini dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini mekanisme judicial review ya. Kita mengajukan ke MK karena kita berdalih Undang-Undang PKS ini dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan cara ini merupakan caranya panjang ya, karena harus melakukan proses peradilan gitu. Dan mungkin ya bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun untuk menyelesaikan tidak diberlakukannya lagi suatu undang-undang oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga biayanya lumayan gitu. Bisa nyampe ya tergantung proses di persidangannya nanti. Itu yang pertama, kita bisa melakukan judicial review. Dan kita harus punya advokat sendiri gitu. Kita harus punya advokat sendiri untuk bisa mengajukan ke MK. Tentunya dengan para ahli hukum tata negara, kemudian ahli sosial dan ahli-ahli yang lainnya yang sekiranya ini bisa mendukung kita bahwa RUPKS ini dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama, judicial review. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kalau bahasa hukumnya itu adalah legislative review. Jadi melalui proses legislasi untuk tidak memberlakukan suatu undang-undang yang sudah berlaku. Gitu. Nah, salah satu caranya adalah mendesak DPR untuk merevisi undang-undang PKS ini, untuk merevisi atau untuk tidak memberlakukan undang-undang PKS ini. Dan ini juga mungkin sangat sulit ya. Kita mendesak DPR untuk merevisi undang-undang ini, gitu. Dan salah satu yang bisa kita lakukan ya mungkin salah satunya adalah demonstrasi, aksi ke lembaga legislatif, mendesak mereka untuk merevisi undang-undang kekerasan seksual ini. Dan itu juga tergantung dinamika di DPR bagaimana, apakah dia menerima apa desakan dari kita ataupun tidak, ya itu ya sulit gitu ya. Terus yang ketiga itu kita bisa melakukan melalui executive review, gitu. Melalui lembaga eksekutif dalam hal ini adalah presiden. Untuk memerintahkan kepada DPR untuk merevisi undang-undang PKS ini. Dan ini juga mungkin akan sangat sulit ya. Kita mendesak presiden untuk memberikan instruksi kepada DPR agar merevisi undang-undang PKS ini. Nah, itu artinya apa? Itu artinya akan semakin sulit lagi perjuangan kita apabila RUU PKS ini disahkan. Nah, sekarang mumpung RUU PKS ini belum disahkan, ya setidaknya kita masih punya jalan yang lebih mudah daripada ketika RUU PKS ini sudah disahkan. Gitu. Dan kita bisa lihat dinamika di DPR ya. Dinamika di DPR terkait pro kontra RUU PKS ini. Dan sepengetahuan saya, fraksi-fraksi di DPR hanya satu fraksi saja yang menolak RUU PKS ini. Gitu ya, saya
tidak usah menyebutkan partai mana ya, pokoknya ada satu partai yang memang menolak RUU PKS ini. Itu secara kelembagaan partai ataupun fraksi. Tapi ada juga beberapa yang fraksinya mendukung RUU PKS tapi dia secara personal menolak RUU PKS. Kalau dibandingkan banyak yang mana yang pro RUU PKS atau yang kontra RUU PKS, ya saya menilainya di DPR juga masih lebih banyak yang pro RUU PKS. Gitu. Tapi ya semoga jumlah orang yang menolak itu tidak menentukan juga gitu. Ya semoga semoga RUU PKS ini tidak disahkan gitu meskipun yang mendukung juga banyak. Tapi semoga dimenangkan yang kontra RUU PKS. Gitu. Nah, kebanyakan pihak-pihak yang pro RUU PKS ini karena dia termakan narasi-narasi indah pengusung RUU PKS yang menyatakan RUU PKS ini adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban, untuk menghukum pelaku yang seberat-beratnya gitu. Padahal ada maksud lain di dalam RUU PKS. Mungkin teman-teman bisa lihatlah apa narasi yang diberikan oleh pengusung RUU PKS atau pendukung RUU PKS, apakah dia membahas pasal per pasal yang ada di dalam RUU PKS ataupun tidak. Mereka hanya bermain di filosofis gitu ataupun empiris gitu. Kekerasan seksual banyak terjadi di dalam masyarakat gitu. Oleh karena itu urgent untuk mengesahkan RUU PKS kan gitu klaim mereka itu. Tanpa mereka melihat ataupun membahas bagaimana RUU PKS ini mengatur terkait dengan kekerasan seksualnya. Yaitu mungkin strategi mereka ya untuk menggait orang sebanyak-banyaknya agar pro RUU PKS gitu. Nah, mungkin itu jawabannya, semoga membantu menjawab. Masih off moderator Bang Sandi, masih off. Masih itu mute suaranya. Oh iya. Ya, mohon maaf. Jadi ada pertanyaan dari Nining Dia Ayu yang menyayangkan gitu. Ada beberapa influencer yang mereka tuh punya jangkauan luas terutama ke anak-anak milenial gitu. Yang disukai gitu, sering ditonton YouTube-nya, bahkan menjadi sosok yang begitu inspiratif di mata anak-anak milenial saat ini gitu. Nah, gimana cara kita menyikapi itu ketika ada influencer yang justru mereka itu masuk dalam gerbong ya juga mendukung daripada RUU PKS ini. Itu gimana kita menyikapinya? Iya. Memang banyak ya influencer yang secara terang-terangan dia mendukung RUU PKS ini. Saya juga kurang paham mengapa mereka mendukung RUU PKS ini atau apakah mereka paham terkait RUU PKS atau dia hanya menerima orderan dari pengusung RUU PKS untuk mengkampanyekan RUU PKS. Kita kan juga tidak tahu seperti itu. Tapi fenomena itu memang fenomena yang benar-benar terjadi di kita gitu kan. Mereka mengkampanyekan mempengaruhi masyarakat dengan pernyataannya yang mendukung secara terang-terangan RUU PKS. Nah, ini kalau kita menanggapi hal itu, nah karena sekarang itu zamannya mungkin juga udah zaman digital ya. Jadi pengaruh influencer untuk mempengaruhi masyarakat itu memang sangat berdampak gitu kan terhadap pemikiran masyarakat gitu. Nah, harusnya sih dari pihak yang kontra PKS juga seharusnya mempergunakan metode ataupun konsep-konsep yang seperti mereka mengajak influencer. Cuman kita juga sebenarnya yang pro RUU PKS juga punya beberapa influencer terkenal ya yang bisa diberdayakan. Cuman ya ini kan kita juga tidak bisa memaksa misalkan influencer untuk secara terang-terangan mengkampanyekan kontra RUU PKS gitu kan. Ya kita cuma bisa menghimbau agar kita harus menolak RUU PKS gitu. Ya tanggapan kita ya harusnya kita juga punya semangat kayak mereka untuk menggait influencer gitu. Ya mungkin itu salah satu kekurangan kita ya yang kontra RUU PKS. Kita kurang bisa menggait influencer untuk mengkampanyekan kontra RUU PKS. Tapi ya fenomena itu memang fenomena yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Dan
sebenarnya banyak influencer yang kontra RUU PKS, cuman dia secara sembunyi-sembunyi gitu kan mengkampanyekan RUU PKS, dia tidak secara terang-terangan menyatakan kontra RUU PKS. Ya mungkin berbagai pertimbangan ya. Kita juga tidak bisa memaksa kan, tidak bisa memaksa untuk itu ya. Untuk memaksa influencer untuk menyatakan sikap secara terang-terangan. Gitu. Itu mungkin jadi PR kita semua ya, mengedukasi masyarakat. Jadi tidak hanya tugas influencer doang, tapi juga tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat. Ya salah satunya melalui dunia digital gitu. Ya minimal kita memposting sesuatu yang menunjukkan RUU PKS ini bahaya gitu ketika disahkan. Gitu sih. Semoga menjawab. Nyambung pertanyaan berikutnya, dia nanya dua sih, pakai inisial kalau akun Zoom-nya, jadi nggak tahu siapa ini, Ikhwan atau Akhwat. Iya. Pertanyaannya masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya sih, Bang. Jadi kalau memang betul ini sangat bahaya dan harus kita perjuangkan, ini bagaimana kita memberikan penyadaran tanggung jawab pribadi kita ya, memberikan penyadaran ke orang-orang sekeliling kita, katakanlah ibu-ibu majelis taklim, berarti ini Akhwat nih, ibu-ibu majelis taklim atau teman-teman terdekat gitu. Nah biasanya ada tantangan tuh kalau kamu menolak, terus langkah solusi yang kamu berikan itu seperti apa gitu, karena kita pahami bersama kan seolah-olah betul bahwa RUU PKS ini melindungi kaum perempuan atau justru melindungi apapun itu bentuk kekerasan terhadap perempuan, padahal sudah kita pahami bersama tadi ya dari materi yang sudah disampaikan ada sesuatu di balik itu semua gitu. Nah ini gimana cara kita memberikan penyadaran? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga sering sekali ditanyakan ya ketika diskusi RUU PKS. Langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita sendiri ya harus paham dulu RUU PKS-nya. Gitu. Ya percuma ketika kita tidak paham isi RUU PKS-nya, kemudian kita mencoba mengedukasi masyarakat, dan ketika masyarakat nanya balik ke kita tidak punya jawaban yang pas buat menjawabnya, itu kan percuma juga gitu. Bahkan ya bisa jadi yang tadinya kita mengajak untuk kontra bisa jadi mereka jadi pro karena yang kita edukasikan salah gitu, atau kita tidak bisa mengelaborate narasi-narasi yang kita berikan. Jadi langkah pertama dan utama ya kita harus paham dulu terkait isi RUU PKS. Bagaimana caranya kita agar paham RUU PKS? Ya salah satunya teman-teman mengikuti kajian-kajian tentang bahayanya RUU PKS, salah satunya ya kegiatan kita hari ini, malam ini gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa RUU PKS ini bahaya gitu ya. Terutama mungkin kajian-kajian dari teman-teman LKHK, kajian dari teman-teman Aliansi Cerahkan Negeri ataupun dari AILA ya yang memang secara giat mengkampanyekan bahayanya RUU PKS. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan itu untuk memperluas pengetahuan teman-teman terkait dengan RUU PKS. Nah, ketika teman-teman sudah paham, sudah tahu apa isi yang ada di dalam RUU PKS, apa bahaya yang ada di dalam RUU PKS, baru bisa mengedukasi masyarakat gitu. Atau setidaknya teman-teman bisa ini ya, karena sekarang medianya udah digital, jadi mungkin teman-teman mempergunakan dunia digital untuk mengedukasi masyarakat. Gitu. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa memberikan konten-konten RUU PKS, sekarang udah banyak konten-kontennya. Teman-teman bisa ngambil dari kontennya LKHK, dari kontennya Aliansi Cerahkan Negeri, dari kontennya siapapun yang kontra RUU PKS, ya teman-teman bisa repost minimal seperti itu gitu. Kalau misalkan teman-teman belum mampu memberikan narasi-narasinya ataupun konten-konten yang ingin diberikan, gitu. Saya rasa sekarang udah memberikan kemudahan kepada kita dunia digital gitu, di dunia digital gitu. Itu sih yang bisa saya berikan tanggapi. Semoga menjawab ya. Ya, karena keterbatasan waktu ya. Saya kira bisa kita cukupkan sesi tanya jawab ya. Nanti silakan teman-teman bisa bertanya di kesempatan berikutnya. Insya Allah nanti
kita akan buka kembali ruang-ruang diskusi untuk membahas fokus concern terhadap isu RUPKS ini. Berikutnya kita cukup ya untuk tanya jawab. Mohon maaf teman-teman yang belum bisa kami tampung pertanyaannya. Silakan nanti bisa japri. Nanti akan kami teruskan ke ya Bang Indranya untuk dijawab soal nanti. Silakan teman-teman. Selanjutnya kita ini ya Bang, closing statement-nya mungkin yang bisa disampaikan untuk menutup akhir daripada diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Bang. Oke, baik, terima kasih. Beberapa catatan yang ingin saya sampaikan terkait RUPKS ini, bahwa kita jangan melihat sesuatu dari apa yang disampaikan dalam luar gitu. Artinya banyak narasi-narasi indah gitu. Kenapa bisa bilang narasi-narasi indah? Karena ya memang mereka menarasi-narasikan yang positif-positif terkait RUPKS. Mereka pengusung RUPKS ataupun yang pro RUPKS mengklaim bahwa ataupun mengkampanyekan, mengedukasi masyarakat bahwa RUPKS ini untuk memberikan perlindungan terhadap korban, kemudian untuk menghukum pelaku seberat-beratnya, kemudian untuk menghapuskan kekerasan seksual gitu. Nah, kita selaku pihak orang-orang yang peduli terhadap moralitas yang nilai agama ya tidak sampai di situ. Kita harus melihat terlebih dahulu apa isi yang ada di dalam RUPKS. Kita harus melihat dulu apa sih sebenarnya RUPKS ini dibuat, kenapa dibuat, apa tujuannya. Kita harus paham itu dulu. Jangan sampai kita pro RUPKS karena dari tampilan luarnya saja. Dan itu juga saya rasa menjadi fenomena di dalam masyarakat. Banyak masyarakat awam yang pro RUPKS karena terlena dengan narasi-narasi indah yang diberikan oleh pengusung RUPKS. Nah, penolakan RUPKS ini juga menjadi tugas kita bersama ya. Karena kita menginginkan nilai-nilai moralitas yang ada di dalam masyarakat tetap terjaga. Yang nilai agama juga tetap terjaga gitu. Ini RUPKS ini adalah salah satu masalah umat gitu yang harus kita perjuangkan untuk menolak RUPKS ini. Jadi salah banget ketika memandang RUPKS penolakan RUPKS itu tugas orang lain gitu. Saya tidak mau berkontribusi untuk menolak RUPKS, itu merupakan suatu anggapan yang salah. Karena yaitu tadi kita kembali lagi ke kerugian kami ya. Kita resapi kembali gitu bahwa ini adalah permasalahan umat. Ini musuh abadi kami gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Dan mungkin saya mengajak juga teman-teman semua untuk terus mengedukasi masyarakat terkait bahayanya RUPKS ini ya. Sekian dari saya. Dan yang terakhir nanti saya akan kirimkan survei. Jadi dari teman-teman Aliansi Cerahkan Negeri yang juga bekerja sama dengan LKHK ya, dan juga Satgas RUPKS ini membuat survei terkait dengan bahayanya kejahatan seksual. Jadi saya minta kepada teman-teman semua untuk mengisi surveinya ya, untuk membantu kajian-kajian kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indramayu atas pemaparan materi yang cukup begitu kompleks ya, dan juga cukup mudah untuk kita terima, dan semoga nanti bisa menjadi bahan renungan kita untuk tetap melakukan edukasi kepada masyarakat, paling tidak lingkungan sekitar ya. Kalau teman-teman masih di lingkungan kampus ya kampus. Oh iya, itu link tautan surveinya sudah dikirimkan di ini ya, di chat. Nanti silakan teman-teman untuk membantu menyebarkan dan juga tentunya harus ikut ngisi. Nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan, terus jaga kekompakan ya, karena yang perlu kita ingat tadi dalam pemaparan materi, tentu perjuangan kita hari ini justru lebih dibutuhkan, karena ketika ini berhasil disahkan ya, tentu lebih ekstra lagi nanti akan daya yang kemudian kita keluarkan untuk menyamakan ini ya, menyamakan frekuensi kita, karena ada jalur-jalur yang kemudian bisa kita selesaikan saat ini. Jaga kekompakan dan kita ketemu di lain kesempatan di pekan depan berikutnya ya.
Dan apapun yang terjadi hari ini merupakan tanggung jawab kita bersama, ini menjadi isu keumatan dan ini menjadi isu moralitas bangsa dan menjadi tanggung jawab kita sebagai sebuah gerakan dan juga sebagai entitas dari gerakan perubahan ya untuk bangsa Indonesia yang ke depan lebih baik tentunya. Saya selaku moderator juga mohon undur diri ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Kita ketemu di lain kesempatan, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Ya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.